Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda? Di akhir pekan ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini sudah berlibur untuk beraktivitas di akhir pekan ini sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, selamat berlibur. Dan untuk Anda saat ini di akhir pekan yang masih beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini di akhir pekan ini pemirsa, walaupun lengang, Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Dan pemirsa, Anda harus tetap berkonsentrasi, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga peraturan berlalu lintas. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi akhir pekan ini pemirsa, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan berita-berita dari seputar politik, kemudian juga dari kriminal, dunia hukum, kemudian juga olahraga, baik yang ada di Ciayu, Majakuning, nasional bahkan internasional, Jawa Barat juga ini pemirsa. Anda juga bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update di sekitar Anda pemirsa, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di akhir pekan kali ini yang nanti kita akan bahas, kita akan obrolkan berkaitan dengan topik yang nanti kita akan diskusikan tentang merawat gigi saat Ramadan seperti saat ini. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini mengenai sikat gigi saat puasa. Ini apakah boleh nih ya ke ibu dokter gigi yang nanti akan saya hadirkan pemirsa. Kemudian bagaimana dengan tindakan pencabutan gigi ketika puasa, hukumnya bagaimana nih Bu Dokter ya. Kemudian di saat berbuka puasa atau Anda sedang sahur, ini pemirsa, saat akan sahur bolehkah kita meminum air hangat kemudian juga meminum es ya, apakah ini juga akan mengganggu kesehatan gigi ya. Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa ya. Ini pemirsa, BLT minyak goreng hanya obat penenang ya. Kemudian ini pemirsa, turun ke jalan, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia demo dengan melakukan konvoi dari Tugu Kujang, Kota Bogor. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Pakai data program BPNT dan PKH. Ini pemirsa ya. Kemudian membuat sajam dengan senjata tajam dengan melindas besi di rel kereta ketika kereta api melintas. Ini ngabuburit yang menantang maut di perlintasan atau rel kereta api. Ini pemirsa ya. Kemudian Mahkamah Agung tolak kasasi Aviati. Ada pernyataan dari Fitrah Malik, insya Allah gubernur segera sahkan pergantian ketua DPRD. Itu pemirsa dari halaman utama atau di headline koran Juara di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa, Kepala Puskesmas curhat JKN, bingung migrasi peserta, khususnya JKN PBI ke BPJS Kesehatan. Kemudian ini pemirsa, 137 koperasi di Kota Cirebon bakal dibubarkan. Ya, itu. Kemudian jaket pejuang untuk para mitra driver Grab Bike ya. Kemudian rancangan undang-undang ini pemirsa, penghapusan kekerasan seksual segera jadi undang-undang. Nah, itu silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon,
Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Sita ribuan petasan dan miras. Ramadan tenang, petugas gabungan gelar operasi pekat. Perbaikan ruas jalan Kabupaten Cirebon ini jadi prioritas. Masyarakat meminta tidak tunggu momen Lebaran. Ya. Ini kemudian Demokrat incar caleg potensial. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Mahkamah Agung tolak kasasi Afiati. Ini tanda tanya, pemirsa. Kemudian Fitrah Malik membenarkan. Ada pernyataan dari Bayu, tunggu surat resmi. Pastikan kocok ulang alat kelengkapan Dewan kondusif. Demokrat tak akan ambil posisi ketua. 19.087 tiket lebaran ludes terjual. Siapkan 24 kereta tambahan bertahap. Kemudian ini pemirsa, dorong pemerintah kota ambil langkah minimalisasi DTKS. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan di edisi akhir pekan ini, baik dari koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan tentang merawat gigi saat Ramadan. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa di sebelah saya ini ada Dr. Gigi Hilda D. Syafei, CEO HDC Klinik Cirebon. Selamat pagi, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Dokter? Alhamdulillah Pak Gestu. Mas Afif. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih nih Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung lewat line telepon langsung 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan ya, itu nomornya ya pemirsa. Dan saat Anda mengirimkan WhatsApp ya, Bu Dokter nanti akan mendapatkan ada giveaway. Iya, ada giveaway. Pokoknya ada hadiah dari Bu Dokter lah ya. Apresiasinya dari kami ada, buat ya. Oke ya. Itu ya giveaway, pemirsa. Belum ada yang ini ya, mungkin hadiah lah atau apresiasi ya. Iya, apresiasi. Ya, silakan yang ingin memberikan WhatsApp nantinya, atau Anda ingin berkonsultasi ya Bu Dokter tentang merawat gigi saat Ramadan ya, di bulan suci Ramadan seperti saat ini, silahkan Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Saya ke Bu Dokter nih, Bu Dokter, sambil menunggu pemirsa yang WhatsApp juga ya. Kalau periksa gigi ini bagaimana Bu Dokter? Ini bisa membatalkan puasa tidak ya? Karena kan banyak juga yang khawatir nih pemirsa nih. Bagaimana kalau misalnya periksa gigi saat di bulan suci Ramadan seperti saat ini? Silakan Bu Dokter. Oke. Selamat pagi pemirsa Radar Cirebon edisi akhir pekan ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Tadi pertanyaan Mas Afif, apakah kontrol ke dokter gigi membatalkan puasa? Iya. Untuk tindakan-tindakan perawatan gigi, hampir semuanya itu tidak membatalkan puasa, gitu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kan kalau misalnya kita lihat tandanya kita membatalkan puasa adalah ada sesuatu yang masuk lewat kerongkongan ya. Emang kalau periksa enggak Bu Dokter? Oke, pemeriksaan itu tidak membatalkan puasa, gitu kan. Beberapa tindakan kita kan maksudnya, kalau misalnya yang sering berkumur gitu kan, kalau sering berkumur, kalau kita sengaja berkumur untuk masukin ke dalam kerongkongan, ya pasti membatalkan puasa. Jelas itu ya. kalau dengan sengaja gitu kan, seperti itu. Tapi untuk tindakannya sih tidak membatalkan puasa. Kayak gitu. Biasanya periksa di bulan Ramadan seperti saat ini, itu hanya meriksa bagaimana gitu Bu Dokter? Oke.
Pemeriksaan sih sama seperti pemeriksaan biasa seperti Biasa, sebelum Ramadan, ya seperti tindakannya juga tidak di bulan suci biasa. Ramadan ya. Tapi memang maksudnya pasien-pasien banyak yang memilih untuk menjaga maksudnya kenyamanan dan keamanan buat dirinya sendiri itu banyaknya setelah berbuka puasa gitu. Iya. Justru banyaknya setelah berbuka puasa, Iya, setelah mereka berbuka pada puasa. periksa gitu. Iya, ya untuk mungkin menjaga kenyamanannya gitu kan. Tapi kalau misalnya tindakan-tindakan tertentu kayak untuk pemeriksaan untuk konsultasi, terus apa namanya penambalan, cabut gigi. Nah, cabut gigi kan ada anestesi ya. Anestesi sendiri itu tidak membatalkan puasa karena kita masuk ke dalam pembuluh darah dan tidak menyebabkan menambah nutrisi gitu. Kalau kayak misalnya kita suntik vitamin, memang itu berarti membatalkan puasa karena kita menambah nutrisi. Tapi kalau untuk suntik baalnya itu tidak membatalkan. Oh iya, baalnya itu ya. Nah, tapi biasanya kita sarankan kalau untuk pencabutan gigi, kalau misalnya yang sedang berpuasa itu kurang lebih 2 jam sebelum maghrib. Iya, kenapa seperti itu? Karena yaitu kembali lagi baalnya itu kurang lebih kerjanya itu 2 jam, jadi dikhawatirkan setelah baalnya hilang terasa sakit kan harus minum obat kayak gitu. Itu ya. Ya, silakan Anda pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa bergabung, berinteraktif langsung. Silakan Anda berkonsultasi merawat gigi saat Ramadan seperti saat ini pemirsa ya. Bagaimana cara merawat gigi yang baik maksud saya di saat kita berpuasa seperti saat ini ya. Silakan Anda bisa konsultasikan langsung di pagi hari ini dan jangan lupa pemirsa yang memberikan WhatsApp atau memberikan WhatsApp kemudian berisi tentang konsultasi atau bertanya nanti akan mendapatkan apresiasi ya, hadiah lah ya, hadiah dari HDC Klinik ya. Ya, pokoknya apa THR Ramadan. Iya, THR Ramadan lah ya. Tapi dalam bentuk perawatan. Iya, dalam bentuk perawatan. Silakan Anda pemirsa. Jadi kembali saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, berarti saat ini ke Bu Dokter ini banyaknya yang merawat gigi itu terutama setelah berbuka puasa. Hampir sebagian besar memang memilih di setelah berbuka puasa, tapi banyak juga yang maksudnya di siang hari gitu. Ada juga ya? Iya. Oke, di siang. Kemudian kalau sikat gigi saat berpuasa, itu apakah boleh gitu ya? Kita sikat gigi kan, itu boleh nggak menurut Bu Dokter? Oke, sikat gigi itu adalah suatu bentuk kita menjaga kesehatan. Kesehatan gigi ya? Kesehatan gigi. Kesehatan gigi nih. Ya, gitu kan, kesehatan dan kebersihan. Karena kalau maksudnya Allah kan mencintai kebersihan gitu kan. Ya. Sikat gigi sendiri kalau sebelum bulan puasa kan sikat gigi itu wajibnya sehari 2 kali. Kalau sebelum bulan puasa ya. Kalau di bulan puasa? Kan kalau setelah sarapan sama sebelum tidur kalau sebelum Ramadan. Tapi saat Ramadan itu kita juga tetap harus menyikat gigi sehari 2 kali. Tetap ya? Waktunya yang kita geser. Ya, gesernya berarti? Gesernya jadi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Itu harus. Gitu. Ya. Baik itu ya yang tadi Bu Dokter sampaikan. Cuma kita berbeda waktu saja ya. Iya, berbeda 2 kali tetap sehari. 2 kali sikat giginya, tapi waktunya yang kita geser gitu. Gesernya saat yang seharusnya setelah sarapan kita rubah setelah sahur. Gitu. Jadi gigi juga tetap sehat. Gitu. Oke. Dan bagaimana nih Bu Dokter ketika kita sikat giginya itu tidak sebelum tidur, misalnya kita usai sholat asar gitu ya, kemudian jam 5 belum berbuka kan, nah kita sikat gigi boleh nggak itu? Oke, jadi sikat gigi itu kan sebaiknya itu kan kenapa sebelum tidur? Sebelum tidur kan kita sempat makan sore kan, jadi makanan sore yang kita simpan di dalam mulut itu kalau kita tidak dibersihkan itu akan pertama menimbulkan plak atau sisa plak di dalam giginya. Kemudian juga dia akan menyebabkan lubang gigi. Makanya sebaiknya sikat gigi itu yaitu sebelum tidur gitu. Kalau untuk yang ke malamnya ya sebelum tidur gitu. Itu ya. Karena kan tujuannya membersihkan makanan. Kalau kita lagi Ramadan kita sikat gigi saat asar gitu, kan kita nggak ada intake makanan yang masuk kan, tidak ada masukan makanan, jadi ya gitu. Dan menghindari juga
kita tidak sengaja tertelan seperti itu. Itu ya. Oke, Bu Dokter, kemudian ada juga ya yang seperti yang sering saya temui bahwa di saat bulan suci Ramadan gigi ya, gigi kan kita tidak beraktivitas nih, ya. Gigi kita tidak beraktivitas nih, ya kan, tidak mengunyah ya. Kita mengunyah kan hanya berbuka puasa dan juga di saat sahur, terutama makanan-makanan karbo itu kan. Yang lain kan kita biasalah ya. Maksud saya ini perawatan yang bagusnya bagaimana? Ya, perawatan yang bagus apa tetap sikat gigi atau ada cara yang lain sih gitu, Bu Dokter? Oke, sama berpuasa. Iya. Oke, jadi sudah jadi rahasia umum lah kalau kita berpuasa pasti ada bau yang tidak sedap, gitu Iya, kan, benar betul. kan? Ya, jadi bau yang tidak sedap sendiri itu berasal dari karena kita berpuasa, gitu kan, setelah di atas jam 10 itu kan asam lambung mulai meningkat tuh, asam lambung. Jadi mulai meningkat, akhirnya timbullah bau yang tidak sedap itu. Iya, makanya menghindarinya itu salah satunya pertama dari sikat gigi tadi, yang setelah sahur kita harus sikat gigi. Oke. Terus perbanyak konsumsi cairan. Perbanyak konsumsi cairan. Ya, jadi minum air putih yang cukup. Jadi saat sahur dan saat berbuka itu minum air putihnya tetap. Jadi satu hari itu kan kurang lebih 2 liter ya. Nah, 2 liter itu kita bagi setelah saat sahur dan berbuka puasa, misalnya habis taraweh, sebelum tidur. Ya, pokoknya 2 liter aja ya. Ya, atau misalnya kita minum makan. Anti kembung nggak itu, Bu Dokter? Enggak, jadi kan tidak hanya minum air putih aja, misalnya dari intake buah-buahan, sayuran gitu kan, dari cairannya itu bisa mencukupi gitu. Gitu ya. Oke. Dan Bu Dokter ya, di saat bulan suci Ramadan seperti saat ini, apakah juga ini membatalkan puasa saat gigi kita ditambal gitu, penambalan gigi gitu? Bagaimana nih, Bu Dokter? Iya kan, Bu Dokter kan biasa nih untuk nambal-nambal gigi begitu. Oke. Penambalan gigi sendiri tuh tidak membatalkan puasa, karena kan tujuannya kita menutup lubang gigi gitu kan. Tidak dengan sengaja kita memasukkan air ke dalam kerongkongan, yang kita kan prinsipnya membatalkan tadi kita sebutkan pertama bahwa puasa itu batal bila kita sengaja makan dan minum gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak sengaja, pasti kalau misalnya cairan sudah penuh dalam mulut pasti dibantu oleh dokter sama perawat untuk mengeluarkan cairannya dan pasien berkumur, maksudnya mengeluarkan cairan. Jadi untuk tindakan penambalan itu tidak membatalkan puasa. Oh, penambalan itu. Iya. Itu biasanya lama nggak, Bu Dokter? Penambalan itu? Oh, Tampal gigi itu biasanya lama nggak? Lamanya itu tergantung dari besar kecilnya lubang, gitu kan. Dalamnya lubang juga mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya dalam, dokter itu biasanya kan perawatan dulu, perawatan saraf. Nah, mungkin lebih lama. Tapi kalau misalnya lubangnya dangkal, waktunya pasti lebih cepat gitu tindakannya. Karena ada yang bilang begini, Bu Dokter ya, saat kita penambalan gigi, itu ada yang bilang ini pasti kumat lagi katanya. Di kita tuh banyak yang bilang begitu, makanya kalau ada lubang itu harus dicabut. Betul demikian, Bu Dokter. Tapi tahan dulu nih ya, Bu Dokter, dan sudah ada WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikutnya. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan silakan di segmen ini saya sudah membuka Anda bisa bergabung, berinteraktif langsung di line telepon 0231482138. Pokoknya ini pemirsa, Anda bisa berkonsultasi, mumpung konsultasi gratis ya ke Dokter Hilda ini tentang masalah gigi apapun ya, silakan ya, bukan hanya bagaimana gigi di bulan suci Ramadan ya, Dok, tetapi gigi apapun silakan Anda bisa berkonsultasi, baik interaktif langsung maupun juga ke nomor WhatsApp dan juga SMS. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda di line telepon 0231482138 ya. Silakan Anda pemirsa, saya sudah membuka Anda berkonsultasi
silakan, bukan hanya saat gigi di bulan suci Ramadan ya. Dok, ada beberapa yang sudah masuk nih, di antaranya ini dari Pak Toto di Kota Cirebon, tepatnya di Kebon Pelok, Kota Cirebon. Ya, ini menanyakan, ini usia saya katanya sudah lebih dari 50 tahun ya usianya nih dok. Nah, kalau ingin giginya susah katanya untuk ditambal atau ya ditambal atau ada dirawat atau perawatan maksudnya mungkin ini, Bu Dokter, ini apa betul bedah mulut dulu katanya. Terima kasih. Itu. Oke, iya. Selamat pagi Pak Toto. Di Kebon Pelok, Kota Cirebon. Ya, Pak Toto di Kebon Pelok. Tadi pertanyaan Bapak, kalau Bapak usianya udah 50 tahun. Iya, 50 tahun lebih. Giginya sudah tidak bisa dipertahankan, mungkin seperti itu ya. Apakah harus dibedah mulut atau tidak? Jadi kembali lagi kita lihat dulu. Kerusakan giginya sebesar apa gitu kan, posisi giginya seperti bagaimana gitu. Nanti itu akan dilihat dari ronsen giginya. Mungkin dari hasil ronsen dapat ditentukan kalau misalnya ternyata posisinya itu agak di dalam gitu, memang perlu ada tindakan bedah mulut. Gitu. Kalau misalnya posisinya itu masih ada di permukaan dengan bentuk akar yang tidak terlalu sulit, itu tidak perlu dilakukan bedah mulut. Jadi nanti diagnosa dari dokternya itu akan dilihat, dipastikan dengan hasil ronsen. Nanti biasanya pasien ronsen dulu, apakah dilihat posisi gigi, bentuk akarnya seperti bagaimana, itu nanti kita lihat apakah perlu tindakan bedah mulut atau cukup di dokter gigi biasa. Itu kalau bedah mulut itu maksudnya bagaimana itu dok? Bedah mulut itu, iya. Oke. Jadi bedah mulut itu adalah kalau misalnya tentang pencabutan gigi ya. Jadi bedah mulut itu jadi kita membuka gusi gitu kan, yang menghalangi gigi yang akan diambil. Nah, contoh di sini ada nggak nih? Bedah mulutnya. Ada nggak nih? Oke, misalnya ini ya. Ada nggak nih dok? Oke. Ini salah satu contoh tindakan bedah mulut ya. Jadi kayak seperti kayak ini nih, kayak memasang implan, masukin ke dalam akar, itu salah satu tindakan bedah mulut. Atau ada gigi yang terbenam, gigi yang tidur. Gigi yang tidur itu kalau dia ada gigi yang menghalangi di depannya, itu juga harus tindakan dengan bedah mulut. Jadi dibuka gusinya, dikurangin tulang yang menghalangi, terus diambil gigi, terus ditutup lagi. Itu dioperasi berarti? Operasi kecil. Operasi kecil Seperti itu. Kalau operasi kecil itu, kalau memang tindakannya kurang dari 1 jam dan posisinya tidak terlalu sulit, bisa dilakukan dengan bius lokal saja, tidak harus bius umum. Gitu. Tidak harus pasien tidak harus. Itu lama nggak biasanya bedah itu? Bedah itu tergantung tingkat kesulitannya. Tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kurang lebih setengah sampai 1 jam. Gitu. Gitu ya. Iya. Jadi itu ya Pak Toto di Kebon Pelok, Kota Jadi kalau Cirebon, untuk kasus Pak Toto mungkin kalau misalnya Pak Toto punya hasil ronsennya, nanti datang ke dokter gigi terdekat, dilihat gitu kan, apakah itu perlu tindakan bedah mulut atau tidak. Gitu. Kalau dirasa tidak perlu, berarti tidak perlu ya. Tapi tetap ditambal misalnya itu ya. Kalau misalnya masih bisa dilakukan penambalan, kita pasti akan lakukan penambalan gitu loh. Dokter-dokter gigi semua pasti akan melakukan penambalan kalau masalah giginya masih bisa ditambal. Tapi kalau gigi itu sudah tidak mungkin bisa dilakukan penambalan, ya berarti kan tindakannya adalah pencabutan. Nah, posisi pencabutannya, nanti lihat lagi dari hasil ronsennya apakah gigi ini bisa dicabut dengan tindakan biasa atau dengan bedah mulut gitu. Gitu ya. Iya. Oke, itu gitu, Pak Toto ya di Kebon Pelok, Kota Cirebon, mengenai ketika ini umurnya 50 tahun ke atas nih ya. Ini katanya apa betul susah untuk ditambal, dan kalau toh ingin ditambal, ini katanya Bu Dokter harus dibedah dulu, operasi bedah mungkin ya. Ya bedah mulut maksudnya begitu ya. Ya. Kemudian ini satu lagi yang masuk ya, Bu Dokter, ini dari pemirsa di Patrol Indramayu ya. Patrol Indramayu ingin dari bapaknya Pandu di Patrol Indramayu. Bapaknya Pandu di Patrol Indramayu. Nah, ini menanyakan berkaitan dengan gigi ya, masih tentang gigi nih. Ya, masih tentang gigi,
Bu Dokter, kenapa di saat usia 60 tahun lebih itu, maaf katanya ya, gigi itu pada habis katanya Bu Dokter. Kenapa katanya Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Oke. Bapaknya Pandu ya di Patrol Indramayu. Silakan Iya. Bu Dokter. Oke, selamat pagi Bapaknya Pandu di Patrol Indramayu. Iya Bapak, jadi gini, kehilangan gigi penyebabnya itu ada 2. Apa itu? Ya, jadi dari kerusakan gigi itu sendiri, jadi kerusakan gigi itu termasuk lubang gigi ya. Berlubang. Lubang gigi yang tidak langsung ditangani, tidak dilakukan penambalan, lama-lama gigi akan rusak kan. Maka nanti nextnya terakhirnya harus dicabut kalau tidak bisa ditambal. Yang kedua itu dengan pertambahannya faktor usia. Kalau misalnya kita menjaga pemeliharaan giginya baik gitu kan, biasanya gigi masih utuh. Masih utuh. Gitu kan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu seperti dengan adanya diabetes gitu kan, misalnya ada kencing manis, itu biasanya gigi itu kan dipegang sama gigi itu dipegang sama tulang. Tulangnya itu bisa turun yang menyebabkan gigi goyang. Bisa aja kehilangan gigi karena tadi kegoyangan gigi karena ada suatu penyakit tertentu, atau juga dari kebersihan gigi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kayak ada plak atau karang gigi, itu juga bisa menyebabkan kerusakan dari tulang gigi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kehilangan dari gigi. Jadi sebenarnya faktor usia tidak berpengaruh secara langsung untuk menyebabkan kehilangan gigi. Jadi selama kita bisa menjaga kesehatan giginya dengan baik, gigi yang berlubang segera ditambal, itu kita dapat menghindari kerusakan gigi di kemudian hari. Itu ya. Pokoknya nih pemirsa, bagi pemirsa yang ngirimkan WhatsApp juga nanti ini akan mendapat apresiasi dari HDC Klinik Cirebon ya. Silakan Anda ketika Anda berkonsultasi nih ya, maka Anda akan mendapatkan apresiasi dari HDC Klinik Cirebon. Berupa apa nih pemirsa, nanti silakan datang saja ke HDC Klinik. Ada pemirsa. Coba ya, diangkat dulu nih Bu Dokter. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa Kang? Selamat pagi Bu Dokter. Selamat dengan pagi, siapa Bapak. ini Kang? Menyusul ini dari Pak Toto di Kebon Pelok yang Mas tadi Toto, sudah Pak Toto WhatsApp. tadi yang Ini WhatsApp. pengen konsul langsung. Oh, mangga konsultasi Pak langsung Toto. katanya. Silakan. Tadi Pak Toto yang WhatsApp ya Pak ya? Yang tadi ngirimkan WhatsApp ya Kang Toto ya? Iya. Oh iya, Bu mangga Pak Dokter. Toto. Betul, tadi WhatsApp pertama, sekarang pengen konsul langsung. Nanti Monggo. nih dapat apresiasi nih. Iya, Pak. Toto nih dapat penghargaan nanti nih dari HDC Jadi Klinik. begini Bu Dokter. Iya Bapak. Ini gigi saya, gigi Baham. Gigi Graham. Geraham Yang ya. atas bagian kiri, itu agak goyang. Kalau makan itu kegigit aja yang digoyangnya, kayak yang goyangnya itu sakit. Terus mengatasinya gimana Bu Dokter? Ini umur berapa ini? Tadi Pak Toto 50 ya Pak ya? 50 tahun lebih nih Pak Toto nih umurnya nih. Oke, iya. Jadi Pak Betul, Toto 50 ke atas Bu Dokter. Iya. Iya. Oke, Pak Toto, maaf saya mau bertanya, Bapak tapi gula darahnya normal ya Pak ya? Nggak ada kencing manis gitu, nggak ada ya Pak ya? Oh, masalah gula darah normal biasa. Oh iya, Normal. alhamdulillah, ya. Jadi kegoyangannya goyang sekali ya Pak giginya? Gigi Graham atas Yang ya. gerahamnya goyang sekali, Sebelah kanan tak kiri Kang? Jadi sebelah kiri. digoyang itu kalau goyang kalau ada makanan nyelak aja kegigit tuh Nyelak. sakit Bu Dokter gitu. Oke, iya Pak. Jadi gini Pak, karena kita tidak lihat secara langsung, kalau misalnya tidak ada lubang giginya, terus goyangannya goyang sekali, memang itu sudah tidak bisa dipertahankan Pak. Jadi perawatannya memang harus dilakukan pencabutan. Gitu, Bapak. taruh benang, biasanya dengan benang ditarik. Oh enggak sih. Ya, jadi dilihat dulu Pak. Kalau misalnya Bapak ada lubang giginya, terus kegoyangannya belum terlalu goyang, biasanya nanti dokter bisa lakuin perawatan dulu Bapak. Oh, nggak apa-apa ya, terputus ya Iya. itu tadi. Bapak bisa lakuin Pak Toto perawatan, ya, iya. jadi Nah. kalau
goyangannya terus-menerus itu tidak bisa ini Ya, giginya jadi ya? goyang gigi tuh ada derajatnya, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Jadi kalau derajat 1 goyangnya masih sedikit, derajat 2 tuh dia udah mulai baju mundur, derajat 3 tuh dia bisa mutar ke segala arah. Jadi kalau misalnya kita pakai lidah tuh bisa goyang ke segala arah. Nah itu kalau biasanya kalau derajat 3 Ya. pasti udah tidak bisa Nah dipertahankan, ini harus derajat dicabut. 3 ini ya? Kalau Pak Toto nih ya? misalnya yang tadi saya sebutin Bapak sudah giginya sudah agak berputar gitu kan, itu berarti harus dilakukan pencabutan. Pencabutan. Nah, Gitu, Pak ditarik, Toto. kalau Jadi, dulu itu tarik pakai benang Bu Dokter. kalau misalnya untuk dewasa pencabutan pakai benang nggak mungkin Mas, Nggak karena mungkin. kan dia lebih besar giginya. Ya pokoknya Gitu. nanti Pak Toto bisa di mana nanti diapresiasinya nih. Oke. Pak Toto nih. Pak Toto tadi Datang terima langsung? kasih. Ya, Pak Toto terima kasih untuk tadi pertanyaannya. Jadi nanti dari kami akan memberikan pertama free konsultasi. Oh bebas. Iya, bebas Di kantor. Di klinik nanti. Iya di kantor maksudnya Iya, di klinik. Iya. Di klinik itu free konsultasi. Kita juga memberikan apresiasi pembersihan karang gigi. Oh. Iya, atas bawah. Jadi kadang-kadang kan goyangan kan bisa karena karang gigi juga gitu. Jadi nanti Pak Toto, nanti nomornya kami catat, gitu nanti kita dari pihak klinik menghubungi Bapak. Terima kasih. Alamatnya di mana sih? Oke, alamat klinik itu di Jalan Siliwangi 119 depannya Balai Kota Cirebon. Depan Balai Kota, Pak Toto ya. Dari Oke, jam 8 pagi sampai jam 8 malam kita bisa tunggu. Oke, tahan dulu ya, Bu Dokter dan pemirsa selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Pemirsa, session yang terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung atau Anda bisa mengirimkan pesan pendek, SMS dan juga WhatsApp ya. Dan ketika Anda mengirimkan WhatsApp atau SMS atau Anda berinteraktif, maka Anda akan mendapatkan apresiasi dari HDC Klinik Cirebon, pemirsa. Ya, silakan saya masih menunggu Anda. Ini satu lagi ya, WhatsApp yang masuk lagi. Ini masih penasaran nih dari Patrol Indramayu tentang saya punya katanya Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Bu Dokter. Saya ingin berkonsultasi. Saya pernah punya masalah dan hingga sekarang pun ini punya masalah di gigi bawah ya, di sebelah kanan. Kebetulan yang berlubang itu di tengah. Kemudian mencabutnya itu sangat susah katanya ya, berlubang karena ada desakan dari gigi yang lain, jadinya berlubang itu katanya Bu Dokter. Kemudian saya diambil gigi yang berlubang itu sampai lama itu karena harusnya katanya bedah yang tadi disebutkan Bu Dokter ya, harusnya bedah tapi dokter tidak melakukan bedah, akhirnya lama. Tetapi Bu Dokter katanya masih terasa saat diambil itu, berarti baalnya atau bagaimana tuh? Iya, bagaimana katanya Ibu Dokter katanya? Oke, jadi terasa sakit saat pencabutan ya. Jadi terasa sakit saat pencabutan itu biasanya obat baal sudah jalan. Jadi ada dua penyebabnya juga, apakah obat baalnya ada yang tidak jalan atau ada infeksi di giginya gitu. Jadi bisa menyebabkan masih agak sakit. Tapi nggak tahu sekarang ini masih sakit atau tidak, saya belum tahu nih karena ya, sekarang sih katanya sudah tidak sakit lagi. Iya, iya. Jadi ada tindakan gitu. Kalau misalnya sakit saat melakukan tindakan pencabutan, yaitu pertama dari obat baalnya. Biasanya sih ya, kalau dari dokter obat baal sudah jalan ya. Biasanya suka ada infeksi gitu loh. Lagi ada infeksi, jadi ada bagian yang tidak kena obat baal, makanya masih agak sakit saat pencabutan. Atau yaitu ada yang kekait sama gigi yang lain, itu juga kadang-kadang menimbulkan sakit saat tindakan. Itu ya. Iya. Kemudian Bu Dokter, HDC Klinik kan ini di bulan suci Ramadan ya. Agenda kegiatan selama di bulan suci Ramadan ini apa saja sih di HDC Klinik itu? Oke, jadi kalau selama bulan Ramadan itu biasanya kalau agenda tahunannya gitu kita memang ada acara HDC berbagi. Biasanya kita datang-datang ke panti gitu kan, untuk apa? Ya saling berbagi lah gitu, berbagi kebahagiaan. Dia biasanya tindakannya
kita bisa penyuluhan atau pemeriksaan gigi gratis, juga kita insya Allah santunan ke anak yatim gitu. Udah gitu Itu karena biasanya dilakukan di pertengahan bulan suci Ramadan atau akhir biasanya? itu Atau tidak tentu waktunya? tidak tentu waktunya. Biasanya kita kontak ke pantinya gitu kan, kapan ada waktunya buat kita seperti itu. Tapi di tahun ini insya Allah nanti sore kita akan mengadakan buka puasa bersama anak yatim bukber, gitu. Ya kita ajak anak yatim kumpul gitu. Itu di mana, di HDC Klinik? Ada di dekat daerah klinik situ. Iya, biar makan bersama. Atau kegiatan lainnya apa? Itu kan jadi itu kalau itu kan acara rutin ya. Tapi sejak pandemi ini kita juga mengadakan vaksin. Oh, vaksinasi. Vaksinasi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di puskesmas yang kita maksudnya puskesmas yang kita binaannya kepada puskesmas itu mengadakan vaksinasi. Jadi vaksinasi 1, 2 dan booster. Apalagi kan anjuran pemerintah sekarang untuk mudik ya. Untuk mudik dianjurkan untuk vaksin booster ya. Kita udah lakukan nanti yang udah 2 kali kita lakukan. Nanti insya Allah hari Senin ini kita akan melakukan lagi itu untuk vaksin yang 1, 2. Dosisnya bagaimana, Bu Dokter? Dosis vaksinnya ya tergantung. Kalau vaksin 1, 2 itu kan dosisnya ada tertentu ya, ada booster juga. Boosternya itu dari pada itu ada Pfizer, Moderna, ada AstraZeneca. Tapi untuk nanti yang insya Allah yang akan datang hari Senin itu kita menyediakannya vaksin untuk Moderna booster. Jadi barangkali pemirsa juga ada yang belum booster bisa mangga ya, mangga ya. Kita mau fasilitasi tempatnya, terus ada vaksinatornya juga dari puskesmas gitu kan. Nanti untuk datang ke klinik hari Senin jam 8 pagi. Jadi bisa menghubungi admin kita juga gitu, menghubungi admin klinik untuk pendaftarannya karena memang kuotanya terbatas. Kuotanya terbatas. Iya. Itu antusias saat itu bagaimana? Alhamdulillah yang sudah berjalan itu sekitar 200 orang. Iya, alhamdulillah kita juga senang ya, maksudnya mengadakan ini animo masyarakat, animo masyarakat ada yang animonya luar biasa, animo luar biasa gitu kan. Membantu program pemerintah, kita juga kan pengen semuanya segera pandemi ini berakhir ya, semuanya biar sehat semua. Normal kembali gitu ya. Kemudian kalau promo sendiri ya di bulan suci Ramadan, apa ada promo khusus nih HDC Klinik nih, Bu Dokter? Promo khusus bulan Ramadan, alhamdulillah ada gitu. Itu bisa kalau misal pemirsa mau lihat ada di IG klinik kita di HDC Klinik gitu ya, beberapa ada tentang pemasangan behel, ada pembersihan karang gigi. Itu gitu. Gratis itu? Ada bleaching. Oh, nggak gratis, ada promo harga khusus. Oh, harga khusus. Promo harga khusus. Oh, diskon paling ya? Iya, gitu. Jadi itu dari tanggal berapa atau selama bulan suci Ramadan? Selama bulan suci Ramadan, dari awal April sampai akhir nanti. Gitu. Ada pokoknya. Iya, jadi kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut, silahkan lihat di IG kami atau menghubungi admin kami. Gitu. Itu ya, iya. Bu Dokter. Kemudian bagaimana nih tips atau trik khusus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya selama puasa ini seperti apa sih, Bu Dokter? Tips dan menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan itu khususnya pertama tetap menyikat gigi sehari 2 kali setelah sahur. Nah, ini kan ada contohnya nih. Setelah sahur dan malam sebelum tidur. Harus di mana saja nih, Bu Dokter? Coba, Bu Dokter. Jadi, sikat gigi ini sebentar ya. Jadi sikat gigi ini seperti memijat gusi. Jadi karena kita orang Indonesia, jadi gampang patokannya nih. Bendera kita adalah merah putih, benar ya. Jadi sikat giginya dari arah merah ke arah putih. Kalau gigi atas kan merahnya di mana nih Mas Afif? Di atas kan. Jadi dari atas ke bawah. Jadi gerakannya seperti ini dari atas ke bawah. Nah, itu cara mensikat gigi yang betul gimana ya? Baik anak-anak maupun dewasa sama cara sikat giginya gitu. Dari atas ke bawah, dari ujung kanan boleh atau ujung kiri dulu boleh. Terus semua permukaannya dibersihkan. Oke, kemudian jangan lupa juga bagian dalam mulut. Bagian dalam mulut juga dibersihkan. Kadang-kadang kita lewat ya, kelihatannya pengen depannya bersih, tapi dalamnya ada yang kelewat. Maksudnya dalam mulut gimana? Bagian ini, bagian dalam giginya. Bagian dalam gigi juga kita bersihkan. Seperti ini dari arah dalam biasanya keluar. Kan kita luarnya aja ya? Ya, itu karena kan dalam mulut itu masih kotor gitu kan, jadi makanya kita harus bersih. Nah, kalau gigi bawah, yaitu kembali lagi prinsip merah putih, jadi dari arah gusi ke arah gigi, nah dari bawah ke atas.
semua permukaannya. Terutama ini yang di bagian gigi geram itu kan memang teksturnya permukaannya memang Yang kayak tadi kata Pak Toto itu ya? ya permukaannya kayak bergunung-gunung gitu ya, makanya gampang dia terjadi lubang karena makanan bisa ada di Nyangkut. sini, nyangkut di daerah sini. Nyangkut Jadi ya. kita harus sambil berputar. Boleh diputar seperti ini, putar seperti ini gitu. Nah, dan jangan lupa juga sikat di bagian lidahnya, tapi tidak boleh terlalu keras bagian lidah. Jadi dari dalam lidah keluar. juga. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Apa tujuannya lidah juga harus disikat? Oke, lidah itu sebenarnya dia kan kayak ada, kita kalau bahasa ini ada fili-filinya, maksudnya kayak ada tonjolan-tonjolan Yeah, lidah. Ya, itu gampang ada makanan, makanya kalau anak kecil suka kadang-kadang putih-putihnya, itu kan ada jamurnya itu. Oh. Jadi kita harus bersihkan, jadi darah dari dalam keluar. Gak apa-apa disikat itu? Ya, pelan-pelan aja. Memang ada sikat lidah khusus. Kebetulan kita tidak bawa nih hari ini. Jadi pakai sikat gigi juga tidak apa-apa, tapi sikat giginya yang soft atau yang medium itu dari dalam keluar kita bersihkan. Jadi nggak boleh bolak-balik, cuma dari dalam keluar aja kita bersihkannya gitu. Iya, Nah iya, itu yang kedua juga dari masukan makanan sama bulan puasa itu. Jadi konsumsi Baik. minum air putihnya tetap gitu kan kita bagi. Kan kita kalau itu 2 liter sama dengan 8 gelas. Iya. Jadi saat sahur kurang lebih 2 gelas, nanti saat buka, terus saat tarawih dan sebelum tidur itu cukup kok. Itu Iya, ya. gitu. Dan sayang sekali nih Bu Dokter, Iya. waktu kita terbatas dari usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah singkat saja. Silakan. Oke Bu Dokter. pemirsa, selamat menjalankan ibadah Ramadan, tetap menjaga kesehatan, dan nanti kalau misalnya saat mudik, kan karena kita boleh mudik ya tahun ini alhamdulillah, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, gitu. Oke, Sehat ya. selalu. Oke, terima kasih nih Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan untuk Anda yang tadi mendapatkan apresiasi. Iya, Pak nanti, Toto sama Bapak Banu ya? Iya, Bapak Pandu, Pandu, sama Pak Pak Pandu Toto ya. ya tadi ya. Nanti ini bisa dikontak ulang ya. Oke, dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif langsung tadi ya Pak Toto, kemudian lewat WhatsApp dan juga SMS. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.